Shalom. Shalom. Semua semangat hari ini, amin. Siap memuji nama Tuhan, amin. Kita mau yang terbaik bagi Tuhan, amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Hadirat Allah yang mulia, yang layak dipuji dan disembah. Mulia, mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba.
kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mari katakan amin. Sekali kita permuliakan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memberikan sukacita kanan kiri depan belakang dengan tos jarak jauh, ayo bersukacita karena Dia Allah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dia Allah yang Alfa dan Omega. Amin. Dia awal dan akhir, tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Sebelum dunia ini ada. Ada sosok penolong yang begitu setia dalam setiap hidup kita. Dia Allah Yesus yang selalu ada, bahkan ketika kita tidak mampu, Tuhan gendong kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, karena Dia yang memberikan kekuatan hidup.
hamba percaya Engkau Allah yang tadi. Tuhan Yesus, terima kasih. Betapa Engkau mengasihi kami. Betapa Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kuasa Roh Kudus terus mengurapi kami. Hadirat-Mu terus ada di tengah-tengah kami, menjamah kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Rendahkan hati hamba di hadapan-Mu dan sembunyikan hamba di belakang salib. Urapi lidah bibir mulut hamba, hati dan pikiran hamba. Setiap kebenaran firman-Mu yang hamba sampaikan biarlah kebenaran Tuhan saja yang hamba. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, Engkau yang mengurapi seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami naikkan syukur dan terima kasih. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih. Apa kabar? Saudara nikmati lawatan Tuhan siang hari ini. Katakan amin. Amin. Berapa sejauh rindu angkat terus nikmati lawatan Tuhan. Oh bagus. Persiapkan hati terus. Ya Bapak Ibu. Sehingga ketika kita kembali dari tempat ini kita tidak sia-sia. Tetapi memang Tuhan itu baik. Kesederhanaan kita, gereja yang di kampung, yang orang mungkin apa ya, hanya melihat sebelah, tetapi hadiratnya kuat di tempat ini. Allah tidak pernah membedakan. Dia Tuhan yang baik. Ketika kita mau datang dengan kesungguhan hati, percaya, Engkau akan nikmati hadiratnya. Oh, segala perkara dapat ku tahu ya, di dalamnya yang memberikan mari kita merenung saudara. Tuhan Yesus menolong, ada Tuhan yang sanggup menolong saudara. Tetap percaya Ya Bapa, jika Kau mau ambil ancaman ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendak-Mu yang jadi. Ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah.
supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Puji Tuhan, inilah puncak pergumulan Yesus yang mempertahankan antara iya dan tidak. Tetapi Yesus menang. Saya tahu, saya percaya, setiap kita punya pergumulan. Amin. Setiap kita punya masalah. Di masalah silih berganti dan tidak pernah berhenti. Tetapi dengan baik, Yesus sudah menjadi teladan dalam satu pergumulan. Dia menang. Makanya di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 katakan, semua lutut akan bertelur, semua lidah akan mengaku. Itu artinya Yesus menjadi pusat keselamatan bagi banyak orang. Yang kedua, Yesus dipermuliakan. Yesus menikmati kemuliaan. Itulah sebabnya Bapak Ibu pemuda yang Tuhan kasih, apapun pergumulanmu hari-hari ini, apapun persoalan masalah yang kau hadapi hari-hari ini, terlebih dahulu Yesus mengalami itu. Dia sampai keluarkan keringatnya yang berbatah. Dan kita belum sampai di situ. Itulah sebabnya jangan kau tentang hadapi itu. Kita tahu hidup ke depan, makin ke depan adalah makin sulit, makin suka. Tetapi percaya, Dia Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Katakan amin. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara. Dia Tuhan yang selalu menyertai saudara. Itulah sebabnya mari kita buka dalam kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Kita akan baca bersama-sama ya. Matius pasal 26 ayat 39. Sudah ketemu? Ya, kita lihat di sini. Ya. 1, 2, 3. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki. Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasihi, dari renungan firman Tuhan hari ini yang kita baca, ada dua hal yang kita mempelajari. Apa? Yang pertama adalah menyadarkan kita bahwa betapa Tuhan sangat mengasihi dan mencintai saudara dan saya. Dari perenungan ini, dari perenungan yang kita baca, dari firman Tuhan yang kita baca dalam Matius 26 ayat 39, itu mengajarkan kita, menyadarkan kita betapa Tuhan sangat mengasihi dan mencintai kita. Mencintai, mengasihi saudara dan saya. Coba kalau Yesus egois, dia tidak mau dia tetap mempertahankan hidupnya. Saya yakin kita tidak menikmati keselamatan yang ada. Disinilah pergumulan yang berat yang Yesus hadapi. Tetapi Yesus menundukkan hatinya, menundukkan ketaatannya kepada Bapa. Dia siap meminum cawan, menanggung dosa saya dan saudara. Dia tanggung sampai dia mati di kayu salib. Itulah sebabnya ini membuktikan dari ayat renungan hari ini bicara tentang betapa Tuhan sangat mengasihi dan sangat mencintai saudara dan saya. Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, ada satu ilustrasi, bukan ilustrasi ya, ada satu cerita ya. Coba ini tolong tayangkan. Nah, ini namanya adalah David Lloyd George. David Lloyd George, ya, dia adalah seorang perdana menteri Inggris pada tahun 1863 sampai 1945. Yang saya mau ceritakan adalah bukan karena dia menjadi perdana menteri, tetapi di belakang ini siapa? Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, pada akhir tahun 1863 di Wales Selatan, ya kan? Di Wales Selatan itu sebelahnya di Wales itu di Jawa Tengah, ya. Tapi di Wales Selatan itu di Inggris, Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, ada seorang ibu berjalan kaki sambil menggendong bayinya.
menuju ke suatu tempat. Tetapi tiba-tiba datang badai salju menyerang sang ibu dan bayinya. Karena hebatnya badai tersebut, tidak seorang pun yang berani keluar untuk menolong mereka. Karena kenapa? Badai saljunya begitu hebat, menerjang. Beberapa jam kemudian badai reda. Beberapa orang berusaha mencari sang ibu dan bayinya. Setelah beberapa saat mencari, mereka menemukan sang ibu telah menjadi mayat. Tertutup salju tebal, mereka sangat heran karena ternyata sang ibu telah melepaskan mantel bajunya. Setelah mereka mengangkat mayat, mereka menemukan sang bayi yang masih hidup. Jadi ibunya menutup mantel. Hingga orang melihat, orang mendapatkan sang bayi masih hidup dengan dibalut mantel, hangat di bawah badan ibu tersebut. Sang ibu tidak lagi mempedulikan keselamatannya. Ia hanya menginginkan agar bayinya dapat selamat, walaupun ia harus mengorbankan nyawanya, yaitu David Lloyd Jones. Hingga pada tahun 1863, telah besar, tumbuh dewasa, David Lloyd menjadi Perdana Menteri Inggris sampai beberapa tahun. Di balik itu siapa yang punya peran? Adalah ibunya. Ibunya rela berkorban. Walaupun diterjang badai yang tebal, tetapi dia belajar, dia menyelamatkan, ibunya menyelamatkan. Anaknya ditutup mata, sehingga anak itu selamat. Dia tidak pedulikan keselamatannya. Yang penting anaknya selamat. Bukankah Tuhan kita, yang Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan mencintai saudara? Dia tidak pedulikan keberadaan, dia tidak pedulikan kawan. Walaupun saat itu menjadi satu pergumulan yang berat, ya diperhadapkan antara ia dan tidak di tangan Getsemani, yang artinya adalah pengeras minyak zaitun di situ. Nah, Yesus mau mati, dia lakukan kehendak Bapa. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih? Kalau Yesus sangat mengasihi dan mencintai kita, apa adanya. Itulah sebabnya hal yang pertama, mari kita belajar untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur Bapak Ibu. Kenapa kita bersyukur? Kita belum sama seperti apa yang Yesus alami. Bersyukur kenapa? Pasti ada jalan keluar. Bersyukur kenapa? Karena kita diberikan kekuatan. Mengapa kita harus bersyukur? Di situ kita akan diberikan kemampuan, semangat dalam menjalani hidup hari-hari ke depan. Itulah sebabnya Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, dari ayat ini menjadi satu perenungan bahwa yang pertama, betapa Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Itulah sebabnya mari, kalau Yesus sangat mencintai dan sangat menyayangi kita yang berdosa ini, yang harusnya kita masih mati di dalam kematian yang kekal, tetapi Yesus relakan nyawanya untuk kita yang berdosa. Kita belajar untuk bersyukur. Yang kedua apa? Kita belajar untuk semakin mencintai Tuhan. Mari Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, hidup ini ada batasnya. Bahkan dunia ini ada batasnya. Tidak selamanya kita hidup. Artinya suatu kelas kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dan usia kita juga ada batasnya. Tetapi mari, mulai dari sekarang, kalau Yesus sangat mencintai kita, Yesus sangat mengasihi saudara dan saya, mari hal yang selanjutnya kita belajar untuk lebih mencintai Tuhan. Cintai Tuhan, kasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kasihi Tuhan, lewat apa? Lewat kita sungguh-sungguh beribadah, lewat kita baca firman, lewat kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita masih diberikan kesempatan, ketika kita masih diberikan usia panjang umur, mari kita berikan, kita jalani kesempatan itu dengan baik. Semakin kita mencintai Tuhan, amin. Semakin kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, yang kedua, dari ayat ini renungan firman Allah mengajar kita yang kedua,
semakin membuat kita mempunyai tekad atau komitmen kepada Tuhan. Semakin kita mempunyai satu tekad dan komitmen kepada Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih. Kalau kita punya tekad dan komitmen bahwa saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan, itu artinya jangan engkau pernah tinggalkan Tuhan. Jangan engkau pernah tinggalkan imanmu di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan yang saudara hadapi, jangan pernah engkau kecewa dengan Tuhan. Jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan. Jangan pernah engkau tinggalkan imanmu. Sama seperti apa yang murid-muridnya hadapi. Ketika Yesus ditangkap, gimana murid-muridnya? Mereka lari meninggalkan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, karena Yesus sangat mengasihi murid-muridnya, sehingga murid-muridnya kembali kepada Tuhan dan selamat. Itulah sebabnya Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih. Hal yang kedua, menyadarkan kita adalah semakin kita mempunyai tekad atau komitmen di tahun 2001 ini. Di bulan Mei ini, kita belajar Tuhan, aku mau sungguh-sungguh lagi dan ikut Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh lagi cari Tuhan dalam beribadah. Itulah sebabnya Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 katakan apa? Orang yang beribadah tidak akan pernah sia-sia. Dia akan menikmati berkat Tuhan. Dia akan menikmati janji Tuhan. Baik janji di mana? Baik janji di bumi ini maupun di surga. Jadi ketika saudara beribadah kepada Tuhan, engkau datang beribadah ke gereja hari ini, sebenarnya apa yang kita lakukan tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Ada janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, yang Tuhan berkati selalu dalam hidup kita dalam pemeliharaan. Itulah sebabnya memiliki tekad, ya, tekad dan komitmen kita. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh lagi. Waktu ini singkat, saudara. Waktu ini hanya sebentar. Itulah sebabnya kalau tidak dari sekarang, kapan? Mari milikilah tekad, milikilah komitmen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga kita tetap cakap di dalamnya. Itulah sebabnya hal yang kedua mengapa kita harus memiliki tekad atau komitmen, sehingga kita tidak pesimis dalam menghadapi hari-hari, dalam menghadapi tantangan yang ada. Jangan pesimis atau patah semangat, sebab kita sudah lihat teladan Yesus. Ketika Yesus menghadapi pergumulan di Taman Getsemani, dia tetap lakukan itu dan dia menang. Saya percaya ketika kita memiliki tekad dan komitmen itu, maka kemenangan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu pemuda remaja yang Tuhan kasih, dua hal ini menjadi satu perenungan, ya. Menjadi perenungan di ayat 39. Yang pertama, sadar betapa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Betapa Tuhan sangat mencintai saudara. Jadi jangan ada ragu, jangan ada bimbang dalam mengiring Tuhan, dalam mengikut Tuhan. Karena kita percaya kalau Tuhan mengasihi kita, kalau Tuhan mencintai kita, saya percaya Tuhan akan tolong kita pada waktunya. Itulah sebabnya hal yang kedua, mengajar kita untuk semakin memiliki tekad, komitmen kita kepada Tuhan. Hidup ini sementara Bapak Ibu. Makanya ketika pagi, ketika belum berangkat, kita berdoa, saya dengar lagu penyembahan, mendengarkan, nah hidup musik, sangat musik. Saya cuma katakan apa yang harus aku buat, lakukan yang terbaik buat. Itu yang satu sebab. Mari Bapak Ibu memiliki tekad, komitmen di dalam Tuhan. Amin. Memiliki tekad, ya. Tekad bro, katakan kanan kiri. Memiliki tekad. Komitmen dengan Tuhan. Kita masuk berdiri. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Baik, kita
akan berdoa terlebih dahulu. Sudah semua dapat? Yang belum bisa? Sudah ya? Semua dapat semua ya? Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau Allah yang terus hadir di tengah-tengah ibadah kami hari ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati kebenaran firman-Mu, Engkau yang meneguhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Allah, sehingga kami terus semakin bertumbuh di dalam Engkau dan semakin setia ikut Engkau ya Tuhan, seperti Engkau setia kepada kami. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus hari ini. Bapa, kiranya kuduskan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya dalam perjamuan kudus hari ini yang dilambangkan oleh roti dan anggur, Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan ya Bapa ketika kami ambil, ketika kami makan dan minum dengan iman, kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan perjamuan kudus hari ini ke dalam tangan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sebelumnya saya akan bacakan satu ayat. Angkat roti ini di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang Tuhan kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan Kristus? Amin. Makanlah. Angkat anggur. Saya akan baca. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak terkira, yang memiliki aku.
kiranya Engkau berikan di dalam kehidupan kami lewat perjamuan kudus pada saat hari ini. Engkau yang tahu setiap kondisi kami, keadaan kami, tapi biarlah kasih karunia-Mu Tuhan terus mengalir di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa Martin Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang terus berikan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupannya, Engkau yang turut campur apa yang menjadi pergumulannya Tuhan. Terima kasih. Menyertai-Mu mulai pagi ini sampai Maranatha Yesus datang menjemput kita di awan yang permai yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.